lamun menulis tak salah ada kalau alatnya, penghapusnya itu ada takjal nang kaya cek. Nah kada ada lagi tulisan itu istighfar asal dari kata astaghfar, istaghfara yastaghfiru istighfaran bahwa mustaghfirun, ghafara yaghfiru ghufran wa ghufranun, ghafara yaghfiru wajan fa'ala yaf'ilu fa'lan fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun lima fa'ulun. Muhammad Amin tuh bisa sudah fa'ala yaf'ilu mulainya di belakang rumah tuh kakawanannya aja baca fa'ala yaf'ilu dorobayan ibu, kakawanannya baca darus Quran kawannya. Jadi sudah pinanya mulai sudah, kalau tapi ketujuh lagi main rebon, ketujuh baca Quran, baca darusan sudah. Ayub Ahmad mulai menghafal Zubat sudah, lawan kawannya ada berdua malam siang menghafal. Mudahan Muhammad Amin tuh ketujuh juga bahafal-hafal. Kayaknya memang kawalnya juga. Bakal tarik saban subuh situ Muhammad Amin umpat juga bakal tarik, mudahan dikarik akan juga segala kekotoran yang ada di kayak abahnya. Muninya belum kotor karena halus. Kerajinan itu penting. Kalau kurang rajin, ujar orang wah ini kurang gerak. Lalu bapaknya kita lesu badan sebagainya. Apalagi ini Mbah Tuntung makan dibawa berabah, Pak. Lesu ban awal. Tuhan menyuruh dalam Quran, ya ayyuhar rusul, hai pemimpin-pemimpin agama, Rasul adalah kulu minat thayyibat, makan kamu min litab'id, jangan banyak, at-thayyibat halal dan cocok dengan selera masing-masing. Ada nang katujuh lawan kicap, ada nang katujuh lawan acan, ada nang katujuh lawan sambal kacang. Sayurnya nang cocok, ada nang botor, ada nang karai, ada nang kacang luncar. Kawah panjang umur kawap nih setahun belum parut ini. Sikong lagi bisi nang tatu apa piket nih di bati-bati dan panjang umurnya nih. Siang lagi ada juga kandangan. Apalagi ada nang cucuk iwaknya arwan dipanggang kalok, ada nang disanga, ada nang dibanem. Nah, ayo apa selera? Pertama halal, kedua cocok selera. Cocok lawan liur Anda. Sesudah makan, ingat sebelum makan ingat dulu. Aku hendak makan, hadang dulu. Siapa nyuruh? Menandak makan, jangan selalu makan, katakan dulu siapa nyuruh makan. Ingatakan amirnya, yang merentah makan itu siapa? Sahjaku makan karena nang menyuruh. Siapa nang menyuruh? Allah. Jadi makannya karena Allah. Makannya karena Allah. Disuruh pang makan aja. Jadi ngarannya diizini makan. Jangan makan tidak ada izin. Jual belinya kalau tidak diizini oleh yang punya barang, kawannya menjual dengan tidak ada izin yang punya barang, nggak sah jual belinya. Bai'ul naparnya fuduli, nang kada diizini oleh si ampun barang. Pertama ingat lawan nang menyuruh. Nang kedua makanannya halal. Nang ketiga
cucuk selera. Nang penting lagi min litab'id, jangan sakahandak menyuapnya. Bisa seddangi min litab'id, min lisaddang. Khairul umuri awsauha. Gancang jangan, pecah piring. Gemet bangar, 2 jam hanya tuntung. Pertengahan. Sesudah makan, sesuai kayak itu. Wa'malu shaliha. Wow, bukan pak, bukan thumma. Langsung kita itu bergerak, bekerja. Ini. Di masalah kesehatan, habis makan, Masya Allah, ucus itu kada begigi, kada kayak mesin, cuma menghajatakan panas yang ada di dalam ucus untuk menghancur makanan tadi. Dibantu dengan wa'malu, bekerja, bergerak. Apalagi ucus yang sudah tuha-tuhaan ini, yang sudah dipakai puluhan 60-70 tahunan, lamah banarinya, nipis banarinya, mesti dibantu dengan gerak. Ya bakal karik kah? Boleh aja kalau bakal karik, malah kebersihan disuruh. An-nadhafatu minal iman. Bersih itu adalah sebahagian daripada cabangnya iman, sebahagian daripada anggotanya iman. Kalau manusia kurang anggota, tangan sebelah ke dada, sudah ngalih itulah. Jadi kebersihan itu tuh. Gigi bersih, kuping atau telinga bersih, mata bersih, kaki bersih, pakaian bersih. Minal iman, juz'un minal iman. Iman itu menganjurkan macam-macam. Wa'malu, bekerja. Ja orang bahari mah tentu makan di bawah berapa boris parut nangaya. Lalu berdiri menyempurnakan bakas makan tadi kan bergerak sudah, ma'amgal ke dapur, membasuh, mandak tarak piring, menyapu-nyapui, melap, ya kada? Manapas nang lap tadi pulang, ke dapur menjamur, bergerak kada? Membantu sikap hancurnya makanan tadi. Minuman tadi dibantu, sikap inya menjadi lang cagar manfaat dan ada sisanya untuk jadi mihka. Tahu mihka? Ya kami. Jadi ginjalnya itu bagus. Ususnya usus besar, usus kecil, usus 12 jari. Zen. Ambil ke kulit gigi, lamun ada gigi. Maaf, kalau orang yang kada punya gigi, nggak ada di kulit. Itu siaran langsung namanya. Ambil sikat gigi, kalau perlu ambil senyum, Pepsodent. Masya Allah. Sebelum makan cuci tangan, sesudah makan cuci tangan. Kada gampang ya. Kalau makanan-makanan yang mengandung lemak, sudah habis makan, ambil air panas. Dibuati gahwah, garis mereng, angka Rumawi, kopi keh, teh keh, pokoknya yang panas. Ini membantu menghancur cepat lemak-lemak itu, jangan sampai menumpuk di ucus atau menumpuk nantinya di saluran darah, menjadi kolesterol kelebihan. Oh, siapakah yang bacaan ini pina model kayak menteri kesehatan ada juga, menteri lingkungan hidup pina ada juga. Wa'malu, bekerja. Sembahyang ke, coba lihat bulan puasa, guring kita kurang, ya kada? Tapi sehat,
Karena sehabis kita itu buka puasa, sibuk bersiap-siap untuk salat isya berjamaah serta tarawih 20 rakaat tambah witir. Bergerak banyak sehat. Banyak sehat. Lihat orang-orang desa banyak sehat. Jarang orang desa itu masuk rumah sakit. Mungkin di desa nggak ada rumah sakit. Jadi kada masuk rumah sakit. Turun gunung, naik gunung, turun gunung, naik gunung ke belakang rumah. Tabuk itu tanam ini, ya kan? Kumpulakan ini, ulah pupuk, ya kan? Tulak ke padang, nah banihnya baluman masak, balum panen. Kenapa jadi ke padang? Membujurakan galangan, bepaluhan. Sikap hancur makanan, matinya mahnya bulik ke rumah, lapar makan pulang sini. Banyak sehat. Kalau kita nang jadi guru, duduk mutalaah, ambil kitab duduk mengajar, ambil dalail duduk membaca, ambil Quran duduk membaca. Badirinya mana? Bajalannya apabila ia lang jadi pinggang bilang kata lagi ya. Nah ini pinggang rasa meronot, berabah sakit, dibawa bati harap kenyaman sedikit, rumahnya garap, minta pitik-yakan 3 pitik. Dan kita sehat, pikiran kita sehat, tafakkurnya nyaman, musyahadah muraqabah nyaman, ibadah yang lain senang semuanya. Sesuai dengan kita pinta Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada lagi sebab penyakit lain daripada kolesterol dan itu sebagainya, yaitu humum wal ghumum. Sakit hati dan duka cita, banyak pikiran, itu menyebabkan penyakit. Penyakitnya itu di hati. Apabila hati sudah sakit, semua badan sakit. Inna fil jasadi mudghatan idza salahat wa fi riwayatin saluhat salahal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Kalau hatinya sehat, badannya sehat. Sabab-sabab duka cita dan sakit hati itu macam-macam. Secara global, bukan mendetail, siapa pulang, bukan dari kada tahun lah. Artinya bala dan musibah. Bala dan musibah itu cepat membawa kita humum wal ghumum, duka cita, lalu membawa kepada sakit awak kita. Macam apa supaya jangan sampai humum wal ghumum itu lama singgah di utak atau di hati kita? Ada jalannya. Pasti kita melihat cara orang soleh. Orang soleh itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada takut kecuali kepada Allah. Tidak ada duka cita. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu beriman dan takwa. Nah, iman dan takwa inilah modal untuk mengatasi humum wal ghumum, sehingga seakan-akan tidak ada musibah, seakan-akan tidak maujud itu bala pada perasaan mereka, sehingga lahumul busyra, tetap bagi mereka itu busyra. Lahum tetap, arti tetap itu terus-terusan bagi mereka busyra. Lahum lam huruf jar, hum majrurun bi lam, al jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu tetap, kainun aw mustaqir.
Ingin enggak? Semua ingin. Anak kecil ingin supaya senang terus, lapang terus, gembira terus. Satu orang soleh tatkala dia dapat hamalah, hamulah, haml, as-saqilah, tatkala mereka dapat beban yang berat sekali. Sebab orang-orang saleh itu asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal. Itu banyak bebannya, beban pikiran itu banyak sekali. Mereka itu mengatasi tadi dengan petunjuk dari Allah melewat syekhnya. Tatkala mereka dapat bala musibah yang begitu besar, lebih berat dan besar daripada gunung-gunung yang ada di dunia ini, lebih berat, lebih besar daripada dunia dan akhirat dan isinya, mereka itu duduk seperti duduk tahiyat akhir. Kemudian mereka menundukkan kepalanya. Mereka itu mengingatkan satu, Allah Ta'ala bersifat rahmah, kasih sayang. Pertama. Yang kedua, saya ini bersifat dhaif. Itu modal dulu. Ilmu itu modal. Dan keyakinan iman itu modal. Ilmu dan yakin modal. Tatkala datang yang berat-berat macam-macam itu, mereka ingat Allah bersifat kasih sayang dan aku ini dhaif. Seluruh makhluk dhaif, bukan hanya aku aja. Setelah mereka siapkan begitu, apabila aku ini dhaif, Allah Ta'ala itu kasih. Sandangan ini bukan bala namanya, tetapi sebahagian dari ciri rahmat itu tadi, yang sifatnya tadi. Paham? Allah Ta'ala di antara sifatnya rahmat, kasih sayang. Aku ini dhaif. Orang dhaif kaulah menyandang, ada kawal. Orang kasih sayang, maulah membarati lawan orang yang dhaif. Kada bakal, kada masuk otak. Mbah bagaimana ini? Oh, ini sebahagian dari ciri rahmat tadi. Jadi mereka itu bisa mentasmiyahkan bala musibah itu hadhihi rahmatun min rabbina lana. Lalu mereka itu tangan begini menundukkan kepala, menyiapkan yang dua macam tadi, kemudian mereka itu membaca dengan lidah marhaba ya Rasul Rabbina. Selamat datang bagi utusan Tuhan saya ini. Bala itu utusan Allah. Marhaba disambut dengan hormat. Mahnya datang marhaban bi Rasul Rabbina. Allah mengirim utusan menghormat. Jadi tidak ada duka cita lagi. Tidak ada akai aduh. Tidak ada merasa berat. Tidak ada kata-kata law lima kaifa. Law walam wa kaif dawludil hamam. Ya'tarid ala Allah alladhi khalam. Wa qada wa qaddar. Kulla syai' bihaq. Ya qalbi tanabbah watruk ash-shibli. La tukaththir hamma ma qaddir yaqdir. Hakadha as-salihin. Kalau sudah kita mendengar riwayat orang saleh begitu, fabihudahu muqtadi. Kita ikutin aja. Ini sangat penting daripada penting sanggiringan. Nah, ini penting sekali ini. Tatkala dapat bala musibah, mereka duduk seperti tahiyat. Mereka menyiapkan di hati, aku ini lemah, seluruh makhluk lemah. Allah Ta'ala di antara sifatnya rahmah. Kalau yang dhaif diberati oleh yang rahmah, mustahil. Abah aja kadang mau memberati anaknya, apalagi Allah terhadap hambanya. Habis apa yang datang ini? Itu adalah bukti rahmat tadi.
Kalau bukti rahmat, yang datang itu rahmat. Utusan Allah, marhaban bi rasul rabbina. Begitu. Pahamlah? Nah ini nyaman. Apalagi ditambah pulang wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Kada salawasan. Satu mata aja datangnya nang berat itu. Nang barat itu enggak lama, sebentar aja hilang. Ditambahan lagi dulu di obat. Nah, ini. Berapa sudah kita dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita berkumpul-kumpul, timbul rahmatnya Allah. Al-jama'atu rahmatun. Alaikum bil jama'ah fa inna yadallah ma'al jama'ah. Marhaban bi rasul rabbina. Ahlan wa sahlan bi rasul rabbina. Itu kata-kata yang timbul dari keyakinan dua tadi. Allah bersifat apa? Rahmah, kita bersifat baik. Mustahil orang yang kasih sayang memberati lawan yang baik. Ya kan? Habis apa ini? Oh, ini rahmat. Siapa yang mengirim? Allah. Marhaban ahlan wa sahlan bi rasul rabbina. Ini orang yang dekat sama Allah. Lalu amma in kana minal muqarrabin farawhun wa raihanun wa jannatu na'im. Lahumul bushra. Gembira terus. Rasulullah bil bishri muttasimi, senyum. Muttasimun. Fahuwa muttasimun. Muttasimun itu timbul daripada yattasimu. Anaknya yattasimu, anaknya fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari lil hal wal istiqbal, anaknya juga begitu. Jadi bil bishri, senyum, muttasimi, selama-lamanya. Itu ilmu alat. Arwah Guru Saman menutup khususiatnya dengan ilmu alat. Masyhur Guru Saman alim ilmu alat. Padahal Masya Allah, muqasyab wali min awliillah. Cuma mensitir, menutupi karamatnya khususiat dengan ilmu alat. Dan menutupi dengan khususiatnya dengan merangot. Ya Allah. Ya Allah. Itu menutupi. Sehingga orang menganggap ini basyaran. Padahal la kal basyar. La budda lil hasna min nigab. Tiap perempuan yang cantik pasti ditutup. Karis apabila bujur-bujur, Majapahit asli mesti ditutup. Takut kena debu, takut kena air, takut kena japayan tangan, nantinya betagar dan sebagainya. Utas nang zamrud asli, ikatnya pulang tina pelak, pada sembarangan pakai. Kalau ceker begawi di dapur kada, kalau anak saruan hanya. Takut kena debu dan sebagainya gue. Mesti dijaga, ditutup supaya jangan sampai orang yang melihat, yang hatinya tidak senang, nantinya mengganggu. La budda lil hasna min niqab, wala budda lil khususiyah min sitrin. Khususiat itu pasti ditutupi, jangan dibuka. Kalau kepada ahlinya boleh dibuka. Jadi macam-macam. Imamun Syafi'i, Al-Habib, Al-Syarif, As-Sayyid Muhammad bin Idris, dzurriyyatnya Rasulullah SAW, auladun Nabi, menutup, mensitir kawaliannya, kekaramatannya dengan fiqih. Masyhur fuqaha, imamul madhab, padahal beliau termasuk di hilqatul awliya, duduknya itu adalah di shaf wali autad. Takunakan jalur wali-wali waktu dilantik di mana duduk Imam Syafi'i shaf keberapa?
di bubuhan apa kan kayak kita nang anu juga tak undangan sini duduk para bupati nya tahu apa nggak nang bubuhan nang supir aja duduk situ aja tulis kita ya kan sini duduk para jenderal ada kau apa nang bupati duduk di situ tahu kan orang ya kan betulis di situ itu jual apa itu tadi. Nah, itu. Imam Syafi'i minal autad menutup akan kawaliannya itu dengan fikih. Muhammad ibnu Malik menutup akan kawaliannya itu dengan ilmu nahwu. Masyhur nuhat ahli nahwu. Padahal wali. Lihat katanya. Wa ba'da fi'lin fa'ilun. Apabila ada perbuatan mesti ada yang memperbuat. Siapa fa'il? Allah. PL siapa? Nah itu. Muhammad Kasful Anwar dan Haji Ismail wali menutup akan kawaliannya dengan ilmu sharaf. Fa'ala yafilu fa'lan fahuwa Allah fa'ilun wa dzaka nyawa-nyawa ini maf'ulun. If'il ma amara la taf'il ma naha maf'ilun di mafa'ulun. La budda lil hasna min nigah. Pasti ada sikirnya. Paham? Safinah, kapal, perahu yang dipakai oleh Nabi Khadir ditutup dengan bungkas. Bungkas itu tutupan. Begitu dibungkas, tutupan jalinya. Sekiranya tidak ada bungkas itu, diambil oleh orang yang zalim di sana. Habis lalu. Mbahnya di teropongnya, oh bungkas. Jangan diambilnya, nyanak yang bagus. Nah itu Rasulullah SAW daripada ditutup Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang kafir dan munafik, apa kata mereka? In antum illa basyarun mithluna. Kamu ini adalah basyar, manusia seperti saya. Artinya mereka memandang basyariahnya, tidak dibuka Allah Ta'ala khususiyatnya. Kembali kepada masalah itu tadi. Umum wal umum diatasi dengan iman dan takwa. Kisahnya seorang soleh maka itu tadi caranya. Lah, begitu datang musibah dan bala, duduk seperti tahiyat akhir, menundukkan kepala, mengingatkan aku ini hamba dhaif. Allah itu setengah dari sifatnya rahmah. Masa mustahil orang yang kasih sayang maandak nang barat lawan orang nang lama. Tentu ini adalah rahmat bukannya bala. Lalu marhaba ahlan wa sahla. Tatkala datang bala musibah, selamat datang suruhannya Allah. Selamat datang utusan Tuhanku yang kasih sayang. Karena anggapannya itu adalah rahmat, maka dia tenang. Bahkan senang. Rasulullah SAW kakinya bengkak. Sesudah bengkak, dia sholat malam. Bengkak kakinya, sholat malam. Padahal bengkak. Bengkak kakinya kan sakit, berat, dibawa sholat. Istrinya berkata, Sittina Aisyah umminal mu'minin. Hah? Sampian sudah bersih, suci, tidak ada apapun. Istirahat saja, apalagi sedang sakit. Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakura. Saya ini hamba yang diperintah supaya banyak syukur, sholat dia. Artinya Rasulullah SAW menganggap bahwa bengkak ini nikmat, bengkak ini nikmat, wajib disyukuri.
Begitu Rasulullah SAW. Sampai di mana kita baca uswatun hasanah? Sampai di mana kita baca fattabi'uni? Jauh sama Rasulullah kita. Cocok bermimpi belum, apalagi ketemu yaqadatan. Sebab sekadar mutaba'ah, sekadar itu dekat. Sekadar itu hijab dibuka sedikit. Rasulullah ingin berduaan dengan Allah aja. Ingin sekali. Ingin sekali. Apalagi tatkala dapat ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Raja'a ila baiti qal zammiluni. Tutupi saya. Ini sihir. Jangan sampai ada orang tahu. Sepertinya orang garing menutupin. Sebab dapat ilmu ini ditutup. Gak mau keluar. Sudah dapat ilmu, ya ayyuhal muzammil, gumil layla. Hai orang yang sudah punya ilmu, gumil layla. Jangan tidur malam. Ibadah terus. Illa galilan, kecuali sedikit tidurnya. Sedikit itu apa? Nisfahu, separuh. Awinggus minhu galila, atau kurang lagi. Warattilil Qur'ana tartila. Quran yang sudah diturunkan tadi, itulah dibaca dengan tartil, dengan tadabbur. Masih diam Rasulullah, nggak ngumpul sama masyarakat. Inginnya senang sama Allah, ingin berdoa sama Allah, ingin yakhlu khalat sama Allah aja. Allah enggak mengizinkan begitu. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir. Wa rujza fahjur. Wa la tamnun tastakthir. Wa li rabbika fasbir. Wa li rabbika fasbir. Hadha huwa syahid. Wa li rabbika fasbir. Kharaja Rasulullah SAW yu'allim. Keluar menghadap. Jadi Rasulullah keluar itu didorong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nyembunyi, datang Allah yang menyuruh. Keluar, kurang banyak menghajatkan kurang macam-macam. Nah, itu namanya izin keluar itu. Bukan kehendak sendiri. Ya sami'na wa ata'na, kalau memang sudah diperintah, kalau memang perintah ya keluar. Enggak berani tidak ada perintah. Padahal nyamannya, enaknya enak sama Allah. Tapi Allah menyuruhkan. Qum fa'anzir. Bukan qum ka'anjil, bukan. Qum fa'anzir. Sudah berapa dapat fawaid? Berapa dapat sudah manfaatnya kita? Batis bengkak dianggap ini adalah nikmat. Buktinya menyukuri bawa apa? Salat. Kalau kita menyukuri nikmat baca Quran, cuma mata kita dengan lidah yang menyukuri. Ya kan? Kalau kita dapat nikmat baca salawat lidah. Tapi kalau kita bawa salat, di dalam salat ada salawat, ada istighfar, ada doa, ada zikir, ada tasbih, semua ada. Dan salat ini geraknya ada, diamnya ada. Diamnya cuma nina itu sama. Coba tasbihnya 3, a'la, ya kan? Ajimpang 3. Nah, sama. Satu harakah beberapa anwar dan asrar. Satu huruf beberapa anwar dan asrar. Hitung aja.
Hatta dalam tumakninah ada asrar dan anwar. Hatta dalam jalsatul istirahah itu luar biasa anwarnya. Disinilah iblis dan nafsu kita selalu mencuri akan duduk istirahat. Kita rajin lupa duduk istirahat itu. Mestinya kalau sudah rakaat ketiga, ya kalau mau rakaat keempat kan duduk istirahat. Biasa minta. Nah langsung duduk istirahatnya dicungkan oleh iblis. Di sini ada asrar, ajib ya, kathir ya. Ada laddah jadidah. Walhasil, sallu kama ra'aitumuni usalli. Enggak salah lagi. Di salat saja kita enggak betul mengikut Rasulullah. Enggak sempurna. Masya Allah. At-tahiyyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Barang siapa membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, faka'annama zara sayyidana Muhammadan SAW fi hayatuh. Diberi pahala ziarah waktu Nabi hidup, belang. Satu kali membaca, satu kali pahala ziarah. Lihat susunannya assalamu alayka. Ka al-kafu harfu khitabin. Tiap-tiap huruf khitab itu namanya ada yang mukhatib, ada yang mukhatab. Setiap mukhatab orangnya itu berhadap-hadapan. Artinya dekat. Kalau kita ziarah disambut oleh orang yang punya rumah, dekat, satu tempat, satu hadrat dan berhadap-hadapan mukabir. Man qara'a assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh faka'annama zara sayyidina Muhammad SAW fi hayatuh. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Ini assalamu alayna perkataan Rasulullah SAW disuruh Tuhan. Kemudian sambungannya, atofnya wa ala ibadillah salihin. Kalau wa ala ini atof kepada na, assalamu alayna wa ala, berarti orang soleh ini dekat terus-terusan sama Rasulullah, tidak keluar di hadratnya Rasulullah, daiman abadan. Di mana dia, di situ Rasulullah. Kemana dia, di situ Rasulullah. Ini kata-kata wa'ala atau kepada na di dalam alaina. Jadi kalau kita dekat sama orang soleh, berarti dekat sama Rasulullah. Rasulullah ini daiman ma'allah, berarti dekat sama Allah. Cuman kita sama Allah nggak bisa duduk. Allah laisa kamitslihi. Duduk sama Rasulullah, Rasulullah sudah wafat, kita nggak ketemu. Duduk sama orang soleh, disitulah seperti duduk dengan Rasulullah dan dengan Allah. Orang soleh banyak aja. Tidak kiamat kalau ada satu lagi orang soleh. Apalagi hitungan orang soleh tidak kurang-kurangnya. Satu aja kurang, hancur alam. Walau la daf'ullahi an-nasa ba'dahum li ba'din la fasal al-ard. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Walau la humu bainal anami la dukhdikat jibalun wa ardun lirtikabil khafiyah. Kalau ada walau lahum bainal anam ladukrikat jibalun wa ardun lirtikabil khatiyati. Barang siapa membaca man qara'a assalamu alayna wa ala ibadillah salihin faka'annama zara,
jami'as salihin min masyariqil ardi wa magharibiha. Satu kali membaca assalamu alayna wa ala ibadil salihin diberi pahala menziarahi seluruh orang saleh. Sanggup enggak menziarahi seluruh orang saleh? Enggak sanggup. Enggak sanggup. Semuanya enggak sanggup. Paling kelampaian ya sudah habis. Kadang-kadang dari Klaten pulang, Zainal Ilmi enggak disinggahi. Apalagi Syahrani, apalagi yang lainnya Kasful Anwar atau enggak sanggup. Kalau baca itu diberi pahala seperti menziarahi semua orang soleh. Namanya bacaan itu ziarah sirriyah. Kalau hendak ziarah ke makam Nabi secara sirriyah, bacalah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau hendak ziarah secara ziarah sirriyah kepada orang-orang saleh semuanya, bacalah assalamu alayna wa ala ibadil salihin. Kada gampang. Berapa kali baca itu? Satu kali sholat berapa kali baca? Sekurangnya satu kali, kalau bisa dua. Kalau tahiyat akhir ada, awal ada kan dua kali. Kalau nggak ada tahiyat awal, ya sekali aja. Nah, jadi kita membaca itu tadi sambil merenungkan ini tadi sampai tertangis, beginikah Allah Ta'ala banyaknya anugerah kepada saya. Dituduhakannya, diupahnya. Ditulunginya, diupahnya. Nang menulung inya, nang maupah inya. Jadi rasanya lawan Allah tuh tahu lagi. Ingin ketemu. Nah, begitulah orang-orang soleh. Tidak ada lagi di hatinya jikalau dibelah kepalanya, dibelah hatinya, isinya cuma intizarul maut. Inya hendak mati aja. Karena mati itu jujuran untuk ketemu Tuhan. Orang yang ketemu Tuhan mati. Kalau belum mati nggak bisa ketemu. Nabi Musa hendak ketemu Allah, tapi masih hidup lancarani. Mati dulu. Illa Sayyidina Muhammad SAW lagi hidup melihat Allah SWT. Oh, kada gampang. Maka zabal apa itu sebenarnya? Apa? Innahu huwas samiul alim. Innahu bahwasanya Rasulullah SAW, huwa hanya dialah as-sami yang mendengar kalam Allah, al-basir melihat zatnya Allah di dunia. Di dalam kitab tauhid akidah ahli sunnah wal jamaah, wa minhu ayyunzara bil absari lakin bila kaifin walan hisari lil mu'minina id bijaiz uliqat hadha walil mukhtari dunya nabata. Kalau kita ini sudah, Rasulullah itu memang mati bujur nafsunya dan apanya. Jadi mati itu lalu menyebabkan liqa, bertemu. Mutu qabla an tamutu. Mati bujur. Lalu melihat kawan Allah Ta'ala, dibukakan hijab. Nah itu. Rasulullah kada gampang. Kada gampang. Kalau kita kada melihat Tuhan Allah, cuma merasa barian sampai kepada bala dan ujian musibah tadi, rahmatnya juga. Rahmat. Macam apa aja rahmat? Nah, membersihkan dosa. Musibah itu kan membersihkan dosa dan meninggikan maqam, derajat. Bagus kada? Dan mengingatkan kepada kita akan surga. Dalam surga adakah musibah? Kalau dalam dunia memang sarangnya, jadi bahkan aku dalam surga aja sudah. Kepingin dalam surga ada, gara-gara dapat musibah. Ujar sahibul hikam, innama ja'alaha, yakni dunia, mahallan lil akhdar wa ma'dinan lil mahallan lil aghyar wa ma'dinan lil akhdar tazhidan laka, supaya kita itu ingat dalam surga.
hendak ke surga aja sudah, mau di sini bilang nah macam-macam nang di sini. Jadi lalu hubbul akhirah itu ada. Gara-gara disangak dunia, diigut dunia, lalu hendak pindah ke dalam surga. Sebab di sana tidak ada lagi yang menyangat-nyangat macam-macam. Hikmah ilahiyah. Ya mudah-mudahan dapat berkat kita, syafaat orang-orang soleh. Minta lawan Allah berkat syafaat orang soleh itu. Yang memberi mereka kan Allah juga. Jadi kita minta kepada Allah berkat mereka. Kalau mereka itu senang terus, orang soleh itu gembira terus, kalakakan senang ajinya. Dan inya itu maunya, keinginan beliau supaya sama-sama senang juga. Jangan ada nang kada bersyukur. Jangan ada nang kurang syukur, apalagi kada bersyukur. Kurang aja jangan ada. Hendak sama-sama, sebab inya sudah merasa benar. Nangaran orang syukur tuh nyaman benar. Lalu inya hendak benar kawannya di bawahnya berataan supaya nyaman kayak inya juga. Itu harisun alaikum bil mu'minin raufun rahim. Gitu. Nah, rasanya mantap juga saudara. Bala musibah itu adalah rahmat, adalah nikmat. Tiap-tiap nikmat wajib sabar atau wajib syukur kan? Wajib syukur, ya kan? Insya Allah berataan kita nang hadir nih. Berkat wali-wali, mudahan jangan lagi kita ini nang macam-macam itu dari nang pina gabut, repot, abut apa. Marhaban di Rasul Rabbina alas. Apakah aku nu abdan cakuran nanya sudah. Tingkatakan sudah. Terima kasih. Sesuai dengan apa yang dicantumkan oleh Allah dalam kitabnya yang dahulu Taurat di sana. Kan orang dahulu Taurat kitabnya zaman Nabi Musa. Lalu ada ulama yang hafal Taurat itu. Ya kan? Ulama ini punya anak namanya Ka'ab. Lalu si ulama ini tadi kitab Taurat itu ada beberapa helai kertas yang dibuatnya dalam peti dikunci supaya anaknya jangan membaca itu. Nah, itu disimpan anaknya di bulinya. Apa? Allamani abid Taurata illa sifran wahida. Kana yudkhiluhu sunduq. Ayahku mengajarkan Taurat itu sebukuan kecuali beberapa lembar yang ditinggalnya dibuat dalam peti dikunci. Falamma mata abi, mampus abahku, tuhu, aku patah, aku buka lawan tuhu, tuhu, aku patah. Fa idza fiha, sekalinya ini intisari alam, ini intisari ilmu, ini artinya apanya? Ujar orang balik gula batunya. Mun orang nambah ayatan bahari telah bahagia. Mun sudah gula batunya nang baca kalah. Uyah ini ya. Ya kan? Kalau sudah Usin Abu Bakar itu membaca gula batunya kalah nang lainnya. Baik bulikan yang lain. Gerenel nang turun nama nonton. Kalau sudah Usin Abu Bakar, Usin Yasirok lah. Bangsa suaraku suara Daud. Pohon kayu tak ya mau mendengar suara Nabi Daud. Mangga mendengar suara Buluh Dari misalnya. Setahun 4 kali berbuah adalah riwayatnya. Setahun 4 kali berbuah. Napa? Keringat di diri lagi mendengar suara Habib Ali. Berkat maulid, berkat selawat. Mangga di depan rumah ini 4 kali setahun berbuah. Tahu menyampet bisa 5 cagarnya tak? Itu berbuah pulang. Kasihan mahajan terusnya. Setahun 4 kali beranak, maka anak banyak bala. Macam apa? Maksudnya berkatnya itu melihat kan mangga aja nah. Berkat maulid, artinya berkat Rasulullah. Ini nang nyata dilihat lawan mata dimakan apaan merasa? Koler juga lah baca maulud. Terlalu benar. Orang dahulu
bujang anum pula napa aja gawian nang jahat-jahat kada ditinggalnya habis digawinya sekalinya melihat tanggal malam ini 1 Rabiul Awal lalu inya memakai pakaian nang hanyar baharum-harum mengambil kitab maulid lalu meminta lawan Tuhan rahmat dan syafaat lalu membaca maulid sendirian. Sekali jam baca itu sampai tuntung sendirian. Malam esok baca pulang sabulanan tapi sorongonan jam baca. Kada menyahut-nyahut nih, bemek kada apa kada. Mulai tanggal 1 sampai habis bulan maulid. Sekali mati, limbahnya mati ujar guruku, pengumuman di langit. Mati seorang wali besar. Siapa menyembahkan surga, siapa melawat surga. Sekali dicari itu si nakal itu. Kada ada nang mati, kada ada hanya inya. Bakaramat, coba. Artinya sanakal-nakal orang bahari tah bisa membaca maulid itu artinya. Lamun minta mudah-mudahan ulun nih doakan mudah-mudahan kosa saban malam baca maulid. Maulid apakah? Simtud duror kah nang al-habsyi ini. Maulid al-azab kah? Daibai kah? Diba? Barzanji kah? Nazam kah? Nasar kah? Maulid itu sama semuanya. Sebab isinya masalah Rasulullah. Jangan harap ini. Jangan baharatan kayak orang bertinju. Nyamannya baharatan karena telinga orang diikut. Ya basit. Allahumma kama farrahtana fid dunya fa farrihna fil akhirah. Nah itu. Sorongan aja nyamannya sorongan kawat tuntung baca. Malam ini dituntungkan semenyaannya banyak kasihannya ngapa kami apa itu. Nah, sorongan tuh nang iyanya. Nang sorongan tuh juga tabagamat aja membaca asal kalak berdiri juga bahasa sabutin-butin bait aja duduk kan. Lagunya terserah aja enak lagu tingkalung sangkut kenapa? Artinya kitabnya tak bisi taban buan rumahan artinya ya kala bisa pulang ya kala mun bisi kada bisa. Nah, maharapakan lawan Allah Ta'ala rahmat dan syafaat. Ada kejadian itu kan apa bukti? Kalau kejadian itu bukti, kalau kejadian itu kan bukti sudah. Mudah-mudahan ya. Saikung ulun gin nang kawa maamalakan sebulanan sorongonan malam ka siang kah. Alhamdulillah ada manfaatnya zikra ini wa dzakir fa inna dzikra. Apalagi misalnya kena berpuluh-puluh nang maamalakan. Iya kada? Dapat kada? Hah? Ya kada? Wa mithlu thawabi man amila. Kembali kepada ini amal istighfar. Adapun istighfar, faqala Allah azza min qail fi fadlih istighfar tadi, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali tidak Allah Ta'ala menyiksa kepada mereka selama engkau ya Muhammad ada di depan mereka. Selama jasad Nabi masih di atas bumi, maka siksa itu diangkat. Andai kata juga ada yang seperti siksa, maka bukan siksa. Itu namanya pelajaran. Nah ini fungsinya Nabi, fungsinya orang soleh. Selama ada di situ, siksa nggak ada. Tapi kalau orang salihnya nggak ada lagi,
Kelihatan. Pulang, kalau masih ada pulang, terang masih ada. Tahu pulang? Ya lampu. Kalau sudah lampunya itu padam, baru tahu dia. Sekarang Rasulullah sudah dalam bumi jasadnya. Bagaimana supaya umat ini dapat selamat? Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak menyiksa selama mereka mengamalkan istighfar. Di mana-mana kalau istighfar yang diamalkan aman, tentram, akur, kesatuan, persatuan terjalin, ujar TVRI. Istighfar amalkan. Istighfar nggak dibaca tuntunan Quran. Lidah kita ini diperintah supaya siksa jangan datangan. Lidah ini selalu dididik banyak baca istighfar. Semua orang Islam, di mana berada, apapun kerjaannya, apapun usahanya, apapun bidangnya, istighfar yang banyak. Astagfirullah, 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 yang banyak. Wahum yastaghfirun fi'il mudhari. Maklum aja artinya istiqamah, dawam mengamalkan itu istighfar. Maka hendak banana supaya sarumahan nih nyaman ya, kalau nih istighfar banyak-banyak. Lamun orang telah makan nasi nang kanyang siapa? Yang makan yang kanyang, yang melihat aja bang nggak ikut kanyang, yang dengar aja bang dengar aja nggak ikut kanyang. Artinya orang yang selalu lepas dari siksaan, orang yang membacanya aja. Kalau yang dengarkan aja, yang lihat aja, yang tahu aja, tahu istighfar tapi nggak mengamal. Kalau orang nang artinya kada bada dengar, nah itu belum tahu dia. Qala ta'ala wa anistaghfiru rabbakum in thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Semua hendaklah istighfar kepada Allah, rujuk kepada Allah, mengaku saya yang salah. Saya yang salah, ngaku. Tubu ay aqirru bi dzunubikum. Masing-masing kita mengaku salah. Wah, berat juga kalau mengaku salah, itu berat. Tapi kira-kira kalau maling ngaku hukumannya enteng berat. Ini ada Kapolres Marina Ulun sepupu aja. Ngapa Kapolres? Hukumannya kira enteng gak ada? Enteng. Sidangnya 2-3 kali kan? Sekali aja kan. Nah. Tapi dihukum juga enggak? Dihukum tapi ringan. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau orang berdosa ngaku, lalu ngaku minta ampun, yumatti'akum mana? Disugihakan Tuhan. Jadi Allah Ta'ala balain non makhluk. Yumatti'akum, Allah memberikan mut'ah, Allah memberikan nikmat, Allah memberikan barian-bariannya, mata'an hasanah, kedada lagi nang kada bagus, diberi Tuhan yang bagus-bagus,
rumah bagus, kursi bagus, TV bagus, kacamata bagus, gamis bagus, bagus terus. Habis ya waktu, bagus saja. Habis, insyaallah. Ini habis. Berapa bulan Allah Ta'ala memberikan itu jaminan? 1 bulan? 2 bulan? Enggak. Bilangnya orang Arab lah. Bilangnya orang Inggris no. Bilangnya orang Martapura sebagian kada hakun. Bilangnya sebagian Martapura juga indah. Ila ajalin musamma, sampai mati. Ila masuk kada? Masuk kan? Artinya sampai ke kubur. Madaan hasananya, tapi lain pada yang di sini. Senang terus menerus, sugih terus menerus, dapat yang bagus-bagus terus, tidak ada putusnya. Tambah tua umur, tambah banyak dapat. Oma, ya kaji orang ngarannya uja orang Banjar tah kukut darau. Kukut darau. Ingat kan? Tempo bakal lekiran bari kukut darau. Kukut darau. Nah, apa amalannya? Pertama mengaku saya salah. Yang kedua memperbanyak istighfar. Berapa dapat hari ini kita? Nang hebat-hebat, mengatasi macam-macam tadi. Kesulitan tadi. Ada jalannya. Hah? Nah itu. Itu aja kalau dulu. Sudah pukul 5:15. Nah. Kenapa jarang sebutinnya nih? Mengambil berkat lagi. Dalla bi wujudi atharihi ay muqawwanatihi wa masnu'atihi al-mutqanati al-muhkamati. Itu memang menghendaki terjadinya itu gerak, dan memang orang itu tahu akan ini gerak. Masa orang yang jahil bisa berbuat? Masa orang yang kada hendak itu berbuat? Masa orang yang tidak kuasa itu berbuat? Setiap ada perbuatan pasti ada yang berbuat, yang kuasa, yang menghendaki, yang alim. Jadi di dalam alam semesta ini nampaklah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sifat itu nampak, sifat itu berdiri kepada zat, lalu namanya asma. Paham? Ini sedikit ada tengalih pang memasukkan. Kecuali kita bersusun dulu tauhid dulu sebigi bersusun. Ikam duduk, lalu ngarannya keadaan ikam duduk. Kalau ikam duduk ada kada ikamnya, duduknya ada. Lalu kaunuhu dudukan. Lamun orangnya berduduk dikadakan, keadaannya berdiri kada bisa. Sebab duduk. Jadi alam ini ada menunjukkan Allah itu ada, dan menunjukkan Allah itu mengadakan. Ya kalau inya yang mengadakan tentu kawa. Buktinya kawa nih. Kawa benar aja tapi kada hendak maulah terjadi. Kawa hendak tapi bunga. Orang nih kawa bermasak, hendak bermasak tapi kada tahu dimasak. Sekalinya barasnya secuntang, banyunya sederung. Jadi apa? Jadi pupur, kada jadi nasi lagi. Bukan jadi bubur, jadi pupur lalu. Lantaran kada berilmu. Jadi kita melihat apapun, ingat sama Allah yang alimun, qadirun, muridun. Nah, pahamlah. Artinya masalah kita hendak mengingatkan Tuhan itu saling nyamanan, sebab pasarannya sealaman lipang pasarannya. Apa aja di awak kita kah di luar kah? Wa bi wujudi asma'i ala thubuti awsafihi. Nah, asma itu menunjukkan ada sifat. Ya kan?
Ngaran menunjukkan ada sifatnya. Mengarannya tadi muridun. Kalau disebut murid mesti ada iradat. Disebut alim mesti ada ilmu. Disebut qadir mesti ada qudrat. Iya, ajar apa? Ajar arwah apa? Arwah guru merjuki. Arwah guru juki. Nyamun sudah nang ini bapander, nang ini babukaan, nang kayak muntung juga. Nini kegodoh muntungnya sudah babuka, nah pada tuk, nah ngarannya bulat taguk. Karena belum lagi langsung terbang. Langsung enak. Ilmu wabi thubuti awsafi ala wujudi dzati. Masa kudrat adalah mengkadar zatnya kamananya boleh Pak? Ya kan? Ya kan? Matinya arti sifat itu maqama bidzat. Nah, paksa kita membulik nih arti sifat itu maqama bidzat. Idh muhalun ayyakumal wasfu bi nafsihi wa hadha halus salikin. Ini orang nang bajalan bau supaya orang tuh berjalan mulai matanya itu nang dipakainya lawan telinga, lawan rasa. Orang salik, nya kan manusianya ada majzub, ada salik. Namun orang nang salik ini nang berjalan sampai kena kayak Tuhan. Mulainya berjalan tuh lawan apanya berjalan? Lawan mata, ya nih, lawan telinga, lawan rasa. Minta. Nang dirasanya, nang dilihatnya, nang didengarnya lah itu af'al bagi Allah. Ujar inya apabila nang ini af'al gawian mesti ada nang begawi, mesti orangnya bersifat kawa mahandaki dan sebagai. Jadi inya melihat af'al ingat lawan fa'il salik naranya, melihat af'al hanyar ingat lawan fa'il salik naranya. Ada orang majzub melihat fa'il dulu hanya melihat af'al. Paham itu maka itu tak. Maka itu. Lalu karena salik bisa jadi majzub bisa jadi salik. Nang si majzub baturun memandang af'al, si salik benaik memandang zat. Nah, waktu inya kena duduk berdua, nini rahatan turun, nini latan naik, kada kau terpender, kada cucuk, tak kalahi pender. Lamunnya ini rahatan disifat, ini rahatan sifat juga. No, akur benar sama zaman. Paribasnya guring akur aja. Nah, ini. Sebab rohnya itu makom itu sama. Ini rahatan majzub, ini rahatan majzub. Ini rahatan salik, ini salik. Kalau ini salik majzub, kalau bisa ketemu. Masing-masing itu di dalam perjalanan itu. Coba ada harus sarikin fa inna awwala ma dhaharu lahum al-athar wal afal wa yastadillun biha ala al-asma bil asma ala sifat bil sifat al-wujud. Dan ujar orang bahari mustahil karacak ada malingnya apa? Ada orang bahari tak mustahil ada karacak malingnya apa? Ujar orang bahari mustahil aja tahi kambing ada mun kambingnya ada. Oh, amin tuh bang terjadi si tahi menunjukkan kambing karacak menunjukkan. Nah itu maling orang bahari telah. Jadi ini sealaman nih bukti Allah Ta'ala. Lamun sudah bukti telah ada ya tak ada menangkap juga kan sedang kita bukti ada kenapa harus ditangkap. Ini bukti Allah Ta'ala, tangkap Allah Ta'alanya menangkap itu dengan iman ternyata lawan tangan ini bang lawan tali bersama lain itu sualin. Artinya kita kada kawal lupa lawan Tuhan, kada ada jalan lupa, mustahil lupa. Mus.
Nah, mustahil. Kada gampang. Lupa tuh mustahil. Nah, ini mah Pak. Ini mah anak lupa. Nah. Wa ba'da fi'lin. Artinya nyaman Pak. Nyaman aja mengingat Tuhan kalau nang pinang sebuah pajam-pajam. Anak mengatakan lupa jam itu. Bah aja orang kafir menengka ini bejikin dak ada jadi masuk Islam sudah karena ngalihan. Jadi sebenarnya Islam ini tidak ada nang ngalih. Itu aja aja asal kita tahu nang ngalih itu belum tahu dia gitu. Rami banar. Allahumma kama farrahtana fid dunya wa farihna fil akhirah. Jadi kamana mata memandang, pak aina mata